Mistikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Khazanah Sufi. Sejarah berdirinya Masjid Agung Sunan Ampel. Masuk dalam bangunan bersejarah, Masjid Agung Sunan Ampel yang terletak di Jalan Ampel Masjid nomor 53, Kecamatan Semampir, Surabaya merupakan salah satu rumah ibadah umat Islam tertua di Pulau Jawa. Berdirinya Masjid Agung Sunan Ampel tak lepas dari sosok Raden Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau yang sering disebut dengan Sunan Ampel merupakan ulama besar satu dari 9 wali penyebar agama Islam di Tanah Jawa. Sunan Ampel masih terhubung dengan silsilah kekeluargaan Kerajaan Majapahit. Dia merupakan keponakan dari Prabu Kertawijaya. Pasalnya, bibi Sunan Ampel yang bernama Dwarawati adalah permaisuri Raja Majapahit. Masjid ini pertama kali dibangun Sunan Ampel sekitar tahun 1421. Tanahnya berasal dari pemberian Raja Majapahit. Wilayahnya bernama Ampel Denta. Ampel Denta ini yang kemudian menjadi cikal bakal nama Sunan Ampel. Tempat yang menjadi pusat dakwah dan penyebaran Islam pertama di Jawa. Wilayah Ampel Denta iki kira-kira memiliki luas 9-11 hektar. Di atas tanah yang luasnya 120 meter kali 180 meter persegi ini Sunan Ampel membangun masjid dibantu oleh Mbah Soleh sebagai arsitek. Setiap sudut dalam bangunan ini dipengaruhi oleh akulturasi budaya Jawa, Hindu dengan Arab. Namun, jika dilihat dari bentuknya saat ini, Masjid Agung Sunan Ampel memiliki sentuhan Hindia Belanda. Seperti yang nampak pada bentuk pintu berjalusi kayu dengan daun pintu lebar mencapai 3,5 meter. Juga pada luar masjid terdapat serambi yang mengelilingi bangunan. Masjid Ampel merupakan salah satu tempat ibadah umat Islam tertua di Jawa yang berlokasi di kota Surabaya, Jawa Timur. Dibangun pada abad ke-15 Masehi, masjid yang didirikan Sunan Ampel ini mempunyai sejarah dan gaya arsitektur yang khas. Masjid Ampel berperan sebagai titik awal penyebaran Islam di Jawa seiring berdirinya Kesultanan Demak. Pendiri masjid ini adalah Sunan Ampel, salah satu wali Songo yang berperan menyebarkan syiar Islam di Jawa. Masjid Sunan Ampel yang dibangun pada tahun 1421 ini telah ditetapkan oleh pemerintah kota Surabaya menjadi salah satu destinasi wisata religi sejak tahun 1972. Pendiri dan sejarah Masjid Ampel. Sejarah masjid ini tidak dapat dipisahkan dari nama tokoh yang menggagas pembangunannya. Tokoh tersebut bernama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat yang kemudian lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Pada abad ke-15 Masehi, Sunan Ampel mengemban tugas dakwah agama Islam di Jawa seiring mulai melemahnya pengaruh kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar. Raden Rahmat diberikan tempat oleh Majapahit untuk tinggal. Majapahit kala itu memang tidak mempermasalahkan kehadiran Islam sebagai ajaran baru di wilayahnya. Tempat tersebut bernama Ampel Denta dan menjadi lokasi penyebaran Islam pertama Raden Rahmat. Dari sinilah ia mendapat julukan sebagai Sunan Ampel berdasarkan nama tempat pertama kali ia menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Pada 1421, di tempat tersebut Sunan Ampel membangun masjid. Kala itu, ia mendirikan bangunan ini bersama dua sahabatnya, yang disebut Mbah Soleh dan Mbah Son Haji, serta para pengikutnya. Selain untuk tempat ibadah, masjid ini juga dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul untuk berdiskusi perihal ajaran Islam dan dakwahnya. Gaya arsitektur Masjid Ampel. Pembicaraan mengenai bangunan tidak lengkap tanpa mencantumkan gaya arsitektur atau modelnya. Secara umum, Masjid Sunan Ampel memadukan gaya arsitektur 3 kebudayaan, yakni Jawa kuno, Hindu-Buddha, dan Arab-Islam. Bahan bangunan Masjid Ampel menggunakan kayu jati. Menurut kepercayaan setempat, kayu ini mempunyai karomah. Bahkan, ada cerita bahwa Masjid Sunan Ampel tidak mengalami kerusakan kendati berada di lokasi peperangan. Keunikan lain dari Masjid Sunan Ampel adalah terdapat menara di sebelah selatan yang menembus atap serta dasarnya yang terletak di bagian dalam. Perubahan pada menara Masjid Sunan Ampel Surabaya tahun 1870 sampai 2012, menara tersebut telah 3 kali diubah, yakni 1870 sampai 1900, 1910 sampai 1930, dan 2012 sampai sekarang.
Masjid Agung Sunan Ampel ini telah melewati beberapa tahapan perluasan. Pertama di tahun 1925 saat masa pemerintahan Adipati Surabaya. Kedua tahun 1926 oleh Adipati Regen Raden Aryoniti Adiningrat. Ketiga, tahun 1954 sampai 1958 dan terakhir tahun 1974. Hingga saat ini, total dari luas Masjid Agung Sunan Ampel mencapai 12.923 meter persegi. Kemudian, bentuk atap yang mengerucut membentuk piramida 3 tingkat menunjukkan ciri khas dari arsitektur Masjid Jawa. Pada ujung atap terdapat mustaka yang merupakan ornamen kerajaan Majapahit. Berwarna kuning keemasan menandakan kejayaan dan kemakmuran, sedang 8 simbol mustaka menunjukkan jumlah penjuru mata-mata angin. Satu hal yang terlihat unik pada tempat ini adalah, jika masjid lain memiliki menara di luar, lain lagi dengan Masjid Agung Sunan Ampel. Menaranya berada di dalam masjid dan tembus menjulang ke atas setinggi 24 meter. Tiang penyangga dalam masjid berjumlah 16 dengan masing-masing setinggi 17 meter. Angka 16 berasal dari jumlah huruf Arab dalam 2 kalimat syahadat dan 17 merupakan jumlah seluruh rokaat dalam sholat 5 waktu dalam Islam. Tiang-tiangnya ini sudah dilakukan pemugaran oleh Presiden Soeharto, kayunya menjadi lebih kuat dan kokoh. Pada sisi selatan masjid terdapat 2 lubang yang pada awalnya menjadi penentu kiblat sholat. Lubang tersebut dibuat oleh Mbah Son Haji atau Mbah Bolong dan proses pembuatan itu menunjukkan karomahnya yang bisa langsung terlihat Ka'bah. Dulu jumlahnya 3, sekarang 2. Karena ada pemugaran jadi dibongkar 1. Tak jauh dari lubang tersebut, terdapat sebuah sumur yang sudah ada sejak zaman Sunan Ampel namun kini kondisinya telah ditutup. Sejak zaman Presiden Soeharto, sumur tersebut airnya dialirkan keluar masjid dengan panjang 450 meter. Di area sekeliling masjid, terdapat 5 gapura yang diadaptasi dari Kerajaan Majapahit. 5 gapura tersebut merupakan representasi dari ajaran Sunan Ampel Moh Limo. Moh mabuk, tidak mabuk, moh madon, tidak zina, moh madat, tidak narkoba, moh maling, tidak mencuri, dan moh main, tidak judi. Dari awal sejak pembangunan masjid ini, Kanjeng Sunan Ampel sudah mementingkan unsur akulturasi dan toleransi. Makanya nggak jarang pengunjung dari luar negeri seperti Cina datang ke sini. Hingga kini Masjid Agung Sunan Ampel masih terjaga baik dan tak pernah sepi pengunjung dari tahun ke tahun. Mbah Son Haji dikenal Mbah Bolong dan Mbah Soleh. Membahas Masjid Sunan Ampel tidak bisa dilepaskan dari 2 orang yang berperan besar dalam pembangunan dan perkembangan Masjid Sunan Ampel, yaitu Mbah Bolong dan Mbah Soleh. Mbah Son Haji terkenal dengan julukan Mbah Bolong. Ini bukan gelar kosong. Beliau adalah salah seorang murid Sunan Ampel yang juga mempunyai karomah luar biasa. Dulu, pada waktu pembangunan Masjid Agung Sunan Ampel, Son Hajilah yang ditugasi mengatur letak pengimamannya. Son Haji bekerja dengan tekun dan penuh perhitungan, jangan sampai letak pengimaman tidak menghadap ke kiblat. Tapi setelah bangunan itu jadi banyak orang yang meragukannya. Apa betul letak pengimaman masjid ini menghadap ke kiblat? Demikian tanya orang banyak yang meragukan pekerjaan Son Haji. Son Haji tidak menjawab melainkan melubangi dinding pengimaman sisi barat lalu berkata, lihatlah lewat lubang ini. Nanti kalian akan tahu apakah pengimaman ini sudah menghadap kiblat atau belum. Orang-orang segera berebut melihat ke dalam lubang yang dibuat Son Haji. Ternyata dari dalam lubang itu mereka dapat melihat Ka'bah yang di Mekah. Orang-orang pun kagum semua. Sejak itu mereka tidak berani menganggap remeh pada Son Haji. Dan Son Haji akhirnya mendapat julukan Mbah Bolong. Makam Mbah Son Haji ada di belakang Masjid Agung Sunan Ampel tidak jauh dari makam Sunan Ampel. Sedangkan Mbah Soleh adalah sebuah keajaiban yang tak ada duanya, ada seorang manusia yang dikubur hingga 9 kali. Di samping Masjid Agung Sunan Ampel ada 9 kuburan yang berjajar. Itu bukan kuburan 9 orang, tapi hanya makam 1 orang yaitu murid Sunan Ampel yang bernama Mbah Soleh. Mbah Soleh adalah tukang sapu Masjid Ampel di masa hidupnya Sunan Ampel. Apabila menyapu lantai masjid sangatlah bersih sekali. Ketika Mbah Soleh wafat beliau dikubur di depan masjid.
Ternyata tidak ada santri yang sanggup mengerjakan pekerjaan Mbah Soleh yaitu menyapu lantai masjid hingga bersih sekali. Kemudian terucaplah kata-kata dari bibir Sunan Ampel, bila Mbah Soleh masih hidup tentulah masjid ini menjadi bersih. Mendadak Mbah Soleh ada di pengimaman sedang menyapu lantai. Seluruh lantai pun menjadi bersih lagi. Orang-orang keheranan mengetahui Mbah Soleh hidup lagi. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh wafat lagi. Masjid kotor lagi, lalu terucaplah kata-kata Sunan Ampel seperti dulu, Mbah Soleh pun hidup lagi. Hal ini berulang-ulang sampai kuburannya ada 8. Pada saat hidupnya yang ke-9 kali, Sunan Ampel meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian Mbah Soleh juga wafat lagi. Sehingga kuburan Mbah Soleh ada 9. Kuburan yang terakhir yang paling timur dan paling tinggi. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.